Napi juga harus menerima iming-iming bahkan mungkin tekanan dari si petugas lapas, yaitu bikin bisnis narkoba. Jangan salah, ternyata kartel-kartel narkoba dalam penjara itu bukan hanya satu. Kata Hamdan, setiap blok punya kartelnya sendiri. Jadi ini sepertinya disengaja. Begitu mau sidang, Ahmad Joni dikirim ke Nusa Kambangan agar tidak bisa hadir langsung di persidangan. Kenapa? Karena kalau hadir langsung di persidangan, saya pernah mendengar ya Ahmad Joni di berita bahwa ia akan membongkar apa yang ia ketahui di dalam lapas. Negara ini untuk apa sih membawa masyarakatnya ke Nusa Kambangan kalau tidak keterlaluan? Ini kesimpulan sementara. Merasa tertekan begitu. Jadi kalau yang mulia mengatakan berdasarkan perma, kalau ibu hak wajib dijadikan. Memang ya, saudara keberatan saudara kami catat. Mana? Main ini, main duit lagi, atur bel lagi. Kepada petugas lapas terjadi transaksi agar syarat-syarat tadi bisa di skip, bisa dilewati, bisa disiasati. Napi juga harus menerima iming-iming bahkan mungkin tekanan dari si petugas lapas, yaitu bikin bisnis narkoba. Jangan salah, ternyata kartel-kartel narkoba dalam penjara itu bukan hanya satu. Kata Hamdan, setiap blok punya kartelnya sendiri. Hamdan tidak menyebut kata kartel ya, dia katakan apotik. Jadi aneh nih, setiap blok punya apotiknya sendiri. Maksudnya setiap blok punya pusat jual beli narkobanya sendiri. Ada blok G, ada blok E, ada blok T. Ini saya sebatas sebut huruf ya. Kalau ada kesamaan ya itu kebetulan. Ada, anggaplah blok T yang disebut-sebut sebagai wilayah dengan apotik yang paling laris di salah satu penjara. Omsetnya gila-gilaan, bisa mencapai 50 juta rupiah, entah per pekan, entah per bulan. Silakan kali saja. Dan ini bukan cuma satu-satunya apotik di blok itu. Di blok itu barangkali juga ada apotik kecil lainnya. Nah, jangan-jangan kata Hamdan, Ahmad Joni ini termasuk apotik kecil. Pertanyaannya, walaupun kecil, apotik ini kan menguntungkan. Menguntungkan tanda petik. Menguntungkan sesama warga binaan alias napi, karena mereka bisa dapat uang, mereka bisa dapat narkoba, mereka bisa dapat kesenangan dengan cara yang keliru. Juga menguntungkan bagi oknum petugas lapas, karena mereka dapat duit. Juga menguntungkan oknum penegak hukum di luar, semisal oknum polisi yang sedang butuh uang dengan cara memperdagangkan barang bukti pidana. Kalau semua diuntungkan oleh keberadaan apotik si Ahmad Joni itu, lantas apa gunanya dibongkar? Apa manfaatnya Ahmad Joni kemudian diringkus oleh otoritas hukum? Ideanya, inilah langkah penegakan hukum untuk menghentikan, untuk membasmi kartel narkoba di dalam penjara. Itu idealnya. Tetapi yang bikin bau amis, yang bikin bau anyir adalah adakah kemungkinan apotik kecil Ahmad Joni ini digusur agar apa? Agar terbangun kesan bahwa penjara yang satu ini sungguh-sungguh punya keseriusan untuk memerangi narkoba. Padahal di balik operasi penggusuran terhadap apotik kecil Ahmad Joni itu, boleh jadi ada apotik kelas kakap, ada apotik kelas besar yang justru ingin dilindungi. Dengan kata lain, adakah kemungkinan ini penegakan hukum terhadap Ahmad Joni justru untuk menutup-nutupi pelanggaran hukum dalam skala yang lebih besar lagi,
di salah satu penjara di tanah air kita. Berarti ini ada ketakutan tersendiri nggak sih, Om? Artinya takut ya Ahmad Zoni bongkar situasi. Saya menduga seperti itu. Jadi ini sepertinya disengaja. Begitu mau sidang, Ahmad Zoni dikirim ke Nusa Kambangan agar tidak bisa hadir langsung di persidangan. Kenapa? Karena kalau hadir langsung di persidangan, saya pernah mendengar ya Ahmad Zoni di berita bahwa ia akan membongkar apa yang ia ketahui di dalam lapas. Saya pernah punya klien, ia dipindahkan dari lapas ya, itu karena ia mengetahui praktek-praktek buruk di dalam lapas, kemudian dipindahkan karena takut membongkar. Ketakutan sendiri. Yang ditemukan selinting ganja seperti keterangannya Dirjen Pas ya, di kamar Ahmad Zoni, itu kan bagaimana bisa masuk? Itu kan berarti kelalaian petugas juga. Dan bukan hanya masalah selinting ganja ya, mungkin ada praktek-praktek lain ya, kan banyak sekali orang ditipu secara online, nggak taunya pelakunya di lapas napi. Nah, praktek-praktek seperti itu yang terjadi di lapas mungkin bisa saja diketahui ya oleh Ahmad Zoni. Kemudian pihak lapas khawatir Ahmad Zoni membongkar, karena Ahmad Zoni ini kan public figure, artis, pasti nanti setiap sidang selalu diwawancara wartawan, ngebuka lah, buat hancur lah lapas. Itu dugaan saya. Pernyataan dari Dirjen Pas sendiri mengatakan Amar bukan pengedar, hanya pemakai. Dan terbukti ada satu linting ganja sintetis di dalam kamar yang berisikan 7 orang termasuk Ahmad Zoni dalam seluruh. Tetapi hari kemudian Kementerian IMIPAS Pak Agus Andrianto mengatakan Amar bukan hanya pemakai tapi juga pengedar atau penjual aktif di dalam rutan narkoba. Itu yang membuat Amar dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Ini ada perbedaan pendapat. Gue sebagai seorang aktivis gimana melihatnya? Kalau ada perbedaan pendapat, maka mengukurnya adalah kita belum berbicara hukum ini. Kalau ada perbedaan pendapat, yang pertama pangkatnya lebih bawah, lalu kemudian yang berikutnya pangkatnya lebih tinggi, yaitu Pak Menteri, maka yang harus dipercaya yang mana, kan begitu pertanyaannya? Yaitu yang terakhir. Karena itu sebuah kesimpulan, apalagi yang berbicara itu Pak Menterinya. Karena Dirjen itu kan di bawahnya Menteri, pertanggungjawabannya ke Menteri. Menteri menyampaikan itu pasti berdasarkan laporan anggota staf yang ada di bawahnya Pak Menteri. Itu cara melihat yang biasanya. Nah, lalu bagaimana menyikapi perbedaan yang Dirjen ngomong bukan pengedar, yang Pak Menteri ngomong sebagai pengedar, hingga akhirnya dibawa ke Nusa Kambangan, kan begitu? Mas, negara ini untuk apa sih membawa masyarakatnya ke Nusa Kambangan kalau tidak keterlaluan? Ini kesimpulan sementara. Tapi semua itu harus dibuktikan di depan hukum. Nah, pengacaranya Mas Ahmad Zoni ini harus pandai-pandai pintar untuk menyanggah bahwa klaimnya bukanlah seorang pengedar. Nah, itu harus dibuktikan di hukum, di depan hukum. Supaya apa? Supaya apa yang disampaikan oleh saudara AZ ini mengaku bukan sebagai pengedar itu betul-betul terbukti. Jadi harus di depan hukum. Nah, yang menuduh Ahmad Zoni sebagai pengedar misalnya, dia juga harus membuktikan, dia juga harus menyiapkan saksi-saksi itu. Gitu aja, Mas. Gus, berarti kalau bisa dibilang ada perbedaan pendapat, silang pendapat ya, bisa dibilang ada pernyataan benar dari, ya kita bisa bilang dari ibu angkat Ahmad Zoni kemarin datang ke PN Jakarta Pusat, itu Ibu Tuti mengatakan Amar dijadikan kambing hitam. Bisa dibilang gitu, guys? Itu perlu diuji. Itu perlu diuji karena ibunya Ahmad Zoni tidak menyaksikan sendiri tentang perilaku anaknya. Betul nggak? Ibu angkat. Pasti ibu angkatnya kan dapat berita dari siapa? Dari AZ atau Panjenguk dapat berita. Nah, monggo silakan itu di depan hukum, harus diuji di depan hukum. Apakah saudara AZ ini pengedar atau bukan? Gitu loh.
Karena setelah pemberitaan yang heboh tersebut Amar dibilang sebagai pengedar di dalam urutan tersebut, Amar langsung menulis surat untuk Ustadz Dery yang kita sudah kenal ya. Terus saya kan dekat dengan Amar semenjak Amar masuk ke rutan. Ya, Ustadz Dery bagus. Ya. Dan Amar menulis surat tersebut, saya bukan pengedar, saya bukan bandar. Awalnya Ustadz Dery merasa kecewa Amar sebagai pengedar, tapi setelah membaca itu Ustadz Dery percaya saja. Kita bisa percaya juga Gus kepada ini kan pengakuan dari AZ kepada Ustadz Dery. Lalu Ustadz Dery menyampaikan ke publik kan gitu. Nah itu pun ya juga bahaya. Ketika menyampaikan, harusnya Ustadz Dery ini klarifikasi dulu ke pejabat terkait, ke pihak yang selama ini menangani Ahmad Zoni, yang menahan lah, kan begitu. Nah ketika ini disampaikan hanya pengakuan AZ, akhirnya menjadi pro dan kontra. Nah untuk menghapus pro dan kontra itu maka harus diuji di depan hukum. Bener nggak pengakuan Ahmad Zoni dia bukan sebagai pengedar? Karena Pak Menteri mengumumkan kenapa kok sampai dipindah, kan begitu? Karena wis bolak balik melakukan tindakan-tindakan pidana itu, hingga akhirnya dibawa ke Nusa Kambangan, kan begitu. Nah jadi kalau tidak puas dengan ini monggo silakan aja diuji. Kalau saya sih nggak bisa menjudge orang ya, memvonis orang gitu. Tapi kami percaya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, karena Pak Agus ini kan mantan Kabar Reskrim, mantan Wakapolri, jadi nggak sembrono gitu loh Mas dalam menyampaikan pendapatnya. Saya tahu betul beliau siapa, beliau istimewa Pak Agus ini. Merasa tertekan itu. Jadi kita, kalau yang mulia mengatakan berdasarkan perma, kalau ibu hak wajib dijadikan. Memang yang saudara keberatan saudara kami catat berita acara sidang. Itu ya dengan alasan. Yang kedua kita minta juga, kalaupun dipaksakan ini karena khusus sama Joni, kita minta ada penetapan khusus juga yang dia untuk jamin dia di sana, memberikan keterangan yang merdeka tanpa ada intervensi ataupun ada penekanan. Karena ini persoalannya banyak nanti. Ini suara rakyat mau dengar apa yang terjadi di lapas ini gitu loh. Sekarang dia juga mengatakan dia cuma 10 aja. Masa wajar? Sedang teroris bisa kita bawa ke sini loh, teroris loh internasional yang dia. Nah itu keberatan kami. Tolong dipertimbangkan lagi itu. Ini ya penasihat hukum. Jadi keberatan saudara sudah kami catat. Kami kira kita saudara sudah mengajukan permohonan. Jadi untuk sementara karena kami hari ini sudah mengeluarkan ketetapan dan itu hari sidang hari ini. Apakah selanjutnya mau bagaimana kan kami juga mesti musyawarah. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita Ahmad Zoni terbaru. Jakarta, CNN Indonesia, Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Ahmad Zoni dan kawan-kawan secara online atau daring karena para terdakwa saat ini berada di lapas Nusa Kambangan. Ahmad Zoni dan 5 orang lainnya menjalani sidang dakwaan terkait peredaran narkotika di dalam rutan Salemba, Jakarta Pusat. 5 terdakwa lain dalam kasus ini adalah yakni Asep, Ardian Prasetyo, Andi Mualim alias Koh Andi, Ade Chandra Maulana, dan Muhammad Rivaldi. Sidang ini dibuka dan terbuka untuk umum, kata Hakim Ketua PN Jakarta Pusat Dwi Elia Rahma Sulistiawati di Jakarta Kamis saat membuka sidang perdana dengan agenda dakwaan. Sidang dengan agenda dakwaan kepada Ahmad Zoni dan lainnya berlangsung dan mulai digelar sejak pukul 10.20 WIB. Keenam terdakwa tidak hadir secara langsung di ruang sidang. Mereka mengikuti sidang perdana melalui sambungan Zoom atau online. Pada sidang kali ini hanya ada penasihat hukum dari terdakwa Ahmad Zoni. Sementara lainnya diberikan bantuan hukum karena ancaman pidana lebih dari 15 tahun. Ini hanya ada penasihat hukum dari terdakwa 6. Ahmad Zoni, untuk itu kami tunjuk penasihat hukum bagi terdakwa lainnya, kata Hakim. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Pusat menyatakan bahwa kasus peredaran narkotika yang melibatkan Ahmad Zoni serta 5 orang tersangka masuk tahap 2. Kami menerima tersangka dan barang bukti pada Rabu 8 Oktober, kata PLT Kasih Intel Kejari Jakpus Agung Irwan di Jakarta, Kamis 9 Oktober 2025. Menurut dia,
pada kasus peredaran narkotika yang melibatkan Amar Zoni dan 5 orang tersangka lainnya sudah masuk tahap 2, yaitu penyerahan barang bukti dan tersangka. Kasus tersebut nantinya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk masuk pada tahap selanjutnya. Tersangka ada 6 orang termasuk MAA alias AZ, terlibat peredaran narkotika di dalam Rutan Salemba, Jakarta Pusat, ujarnya. Jadi bagaimana menurut netizen, apakah berita yang beredar di media sosial sesuai dengan fakta yang sesungguhnya? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar.